Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk penjelasan sama sebelumnya terkait dengan materi kajian kita kali ini bagaimana makna bulan Ramadan. Tadi Ustaz sudah menjelaskan ada 8 kemenangan di bulan suci Ramadan. Ibarat pertandingan sepak bola, kalau kita mau menang, biasanya tim sepak bola itu melakukan persiapan-persiapan yang matang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan, ya, supaya kemenangan itu benar-benar kita raih. Kalau tim sepak bola, mungkin persiapannya antara babak penyisihan dengan semifinal mungkin berbeda-beda. Nah, mungkin kira-kira seperti apa persiapan yang harus kita siapkan supaya kita bisa menang di bulan suci Ramadan. Yang pertama. Yang kedua terkait teknis di bulan suci Ramadan. Saya pernah dengar, jadi pada saat kita mau buka puasa, saya pernah mendengar membaca doa buka puasa dulu baru makan, atau makan dulu baru buka puasa, atau doanya. Mungkin penjelasan dari Ustaz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah Pak buat antum. Waduh, alhamdulillah. Wah. Cuman ada 2 ya. Dapat kue. Habis. Udah habis. Ya, terima kasih pertanyaannya. Berdiri saya. Udah malam soalnya. Pertanyaan yang pertama, apa persiapan supaya kita meraih kemenangan? Yang pertama adalah an-niyatus shadiqah. Niat yang benar. Ya kan? Niat yang benar. Jadi tidak hanya diucapkan, tapi niatnya ini diazamkan. Ya kan? Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu faminhum man yantadir fama badalu tabdila. Jadi shadaqu ma'ahada alaihullah. Benar niatnya. Ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr, di mana dia berniat tahun depan akan ikut perang. Dan dia buktikan niatnya itu tahun depan ketika bertemu dengan perang Uhud, dia betul-betul berperang. Dan dia katakan, kalau Rasulullah nanti lihat aku perang, maka Rasulullah akan lihat bagaimana aku berperang. Maka beliau kemudian berperang dengan sebenar-benarnya sampai meninggal dunia. Dan tubuhnya ada 70 tusukan, meninggal dunia, wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya dikenali dari cincinnya oleh adiknya. Saking semangatnya beliau berperang. Itu adalah niat yang shadiqah. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata kepada nabinya, namanya Nabi Yusha bin Nun, kalau seandainya Allah perintahkan kepada kami untuk berperang, maka kami akan berperang dengan orang yang akan ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin kami. Tetapi giliran diwajibkan untuk berperang, dan kemudian diberikan ya pemimpin seorang raja yang bernama Talut, maka dia tidak benar niatnya. Dia mengatakan, ya kan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia nggak pantas jadi raja. Yang pantas jadi raja kami, karena dia itu nggak kaya. Tapi kemudian Allah katakan, Allah pilih dia Talut menjadi raja karena dia memiliki keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Artinya itu menggambarkan 2 hal, ya kan? Anas bin Nadhr yang benar niatnya, kemudian orang-orang Yahudi yang niatnya tidak benar. Jadi an-niyah as-shadiqah. Dari sekarang berarti kita niatkan semua yang kita rancang nanti, ya, plan kita selama Ramadan itu sudah kita data. Ya, tilawah khatam sekian kali, taraweh sekian kali, tafsir shaim sekian kali, dan seterusnya dan seterusnya.
ya kan? Makfurat pagi dan sore sekian kali, ikut pengajian sekian kali, kita azamkan. Dan niat ini harus shadiqah, harus benar. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah ada al-isti'dad al-ilmi. Al-isti'dad al-ilmi, persiapan ilmu. Di antara yang membuat kita memilih untuk beribadah dan meninggalkan tidak beribadah, ya kan, adalah karena ilmu. Lihat misalnya Allah mengatakan wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kamu sedekah dan sedekah itu baik bagi kamu jika kamu berilmu. Apa yang membuat kita memilih untuk sedekah? Karena in kuntum ta'lamun, karena ilmu yang kamu miliki. Karena kita tahu, oh sedekah ini manfaatnya ini, maka kita sedekah. Kita tahu bahwa puasa ini wajib. Kalau ada orang yang tidak berpuasa maka hukumannya adalah ini. Ilmu ini yang menyebabkan kemudian kita memilih untuk beribadah. Jadi ilmu harus kita perkuat. Al-isti'dad al-ilmi. Nah, buku itu isinya banyak ilmunya. Ya kan? Semuanya terkait dengan Ramadan, bahkan ada kaitannya dengan Sya'ban dan juga Syawal yang mendampinginya. Yang ketiga adalah al-isti'dad al-jasadi. Puasa itu ibadah fisik. Ibadah fisik. Puasa membutuhkan fisik yang kuat. Karena itu kan Nabi mengatakan idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah berada di pertengahan Sya'ban jangan puasa. Bagi orang yang tidak terbiasa puasa jangan puasa. Kenapa dilarang? Isti'dadan. Karena tujuannya untuk mempersiapkan fisik kita agar kuat nanti di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Jangan kamu dahului Ramadan dengan satu hari puasa atau 2 hari puasa. Supaya apa? Dalam rangka supaya fisik kita semakin kuat. Itu alasannya. Kemudian juga puasa membutuhkan fisik yang kuat. Tentu kita semua sebagai manusia kadang-kadang ada saja halangannya. Karena itu Allah tahu kita ini manusia penuh dengan kelemahan. Maka faman kana minkum maridun. Allah berikan rukhsah. Yang sakit, yang safar, yang tidak mampu boleh tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, puasa di hari yang lainnya. Kalau tidak mampu selama-lamanya karena tua renta atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka ya fafidyatum tu'amu miskin, memberikan fidyah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang ketiga. Yang keempat adalah al-isti'dad ar-ruhi, yaitu persiapan roh jiwa kita, hati kita harus kita bersihkan, karena hati ini panglima, ya kan? Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Hati inilah yang akan menggerakkan kita mau puasa atau tidak, kita mau tarawih atau tidak. Kalau hati kita kotor, maka akan sulit untuk memberikan perintah kebaikan. Nah, ini yang soal yang pertama. Yang kedua adalah cara teknis apa tadi? Baca doanya. Oh, baca doa. Buka dulu baru doa atau doa dulu baru buka. Biasanya perbuatan itu diawali dengan doa. Ya, jadi kalau adzan, doa bisa dilakukan sebelum atau setelah adzan. Yang penting makannya setelah adzan. Kan nggak membatalkan kalau doa ya. Doa misalnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, doa makan nggak batal puasa kita, yang batal kalau kita makan. Jadi semua doa itu dibaca sebelum kita melakukan, bukan setelah melakukan. Nah, kalau doa ke kamar mandi, masuk kamar mandi kita baca kapan? Sebelum. Oh, sebelum kan? Ya kan? Sebelum. Ya kalau udah di kamar mandi baru doa, malah dilarang. Ya kan? Jadi doa itu sebelum. Doa dulu, baru kemudian makan. Ya maksudnya takjilul iftar itu bukan berarti harus pas adzan makan gitu. Enggak harus, maksudnya disegerakan, jangan dilambat-lambatin. Ya kan? Itu Pak ya. Ada lagi? Udah malam.